Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Leaving like... Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan di restoran Krabby Patty. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial bagi Tuan Krab karena mereka akan menjual koleksi edisi terbaru dari Krabby Patty yang sudah ditambah oleh ekstra acar. Terbukti dari pelanggan antri panjang hanya untuk mendapatkan koleksi terbaru itu, secara tak terduga datanglah salah satu seorang pelanggan yang menerobos antrian yang ternyata itu merupakan si Plankton dan Karen yang ingin membeli edisi khusus Krabby Patty. Mereka menyamar untuk mendapatkannya, dia langsung memesan kepada Squidward agar segera melayaninya. Pada situasi itu, Squidward tak sadar jika itu merupakan musuh bebuyutan Tuan Krab. Di saat yang bersamaan datanglah SpongeBob yang langsung naik ke atas kepalanya. SpongeBob memberikan pilihan mana yang dipilih Plankton antara lilin kumis atau minyak jenggot. Plankton bingung dengan pilihan sulit itu hingga akhirnya datanglah Tuan Krab yang memberitahu ahli kumis sejati pasti akan memilih lilin kumis karena lebih unggul. Tuan Krab langsung mempelintir kumis Plankton hingga terlepas, padahal dia telah menumbuhkan kumis itu selama 6 bulan. Akhirnya mengetahui ada Plankton di restoran, Tuan Krab langsung segera memberikan tindakan dengan cara melemparnya keluar. Di sana Plankton pun sedih karena usahanya selama ini untuk mendapatkan formula resep Krabby Patty selalu gagal terus-menerus. Dia bingung dengan cara apa harus mendapatkannya. Di sisi lain yang memperlihatkan Bubble Bass yang baru saja keluar sembari membawa koleksi spesial Krabby Patty, Plankton memiliki sebuah ide untuk mendapatkan roti Krabby Patty tersebut. Dia pun langsung mengajak Karen lagi, namun Karen lebih memilih untuk pulang ke rumah dan akhirnya Plankton sendirian. Kini Plankton mengincar Bubble Bass dan dia naik ke dalam kantong celana. Sebelum itu dia menutup hidungnya terlebih dahulu guys. Terlihat saat ini sekarang Bubble Bass sudah berada di rumahnya. Dia berada di bawah tanah, dia sangat menyukai koleksi Krabby Patty itu. Dia pun menyimpan di berangkas besar miliknya. Bubble Bass langsung membuka sandi dengan menggunakan sidik jari dari pantat yang besar. Ternyata di dalam berangkas itu terdapat banyak sekali barang-barang koleksi pribadi miliknya. Bubble Bass langsung menyimpan koleksi baru di tempat barang koleksi yang sebelumnya sudah berada di sana. Tak berselang lama dari itu, Bubble Bass dipanggil oleh sang ibu untuk pergi mandi. Pintu berangkas langsung segera ditutup kembali. Tentunya si Plankton sangat senang, akhirnya rencana dia tidak sia-sia mengikuti ke rumah Bubble Bass. Dia pun langsung manjat ke atas, akan tetapi ketika mengambilnya, dia tidak kuat sehingga Plankton pun terjatuh ke bawah. Tubuhnya tertimpa satu barang koleksi yang mirip dengannya. Tak berselang lama dari itu Bubble Bass telah tiba. Si Plankton panik, oleh sebab itu dia langsung mengambil kostum dari koleksinya, lalu menyamar menjadi koleksi milik Bubble Bass, sedangkan barang koleksi asli sudah disingkirkan. Ketika Bubble Bass masuk, dia kaget melihat barang koleksinya terjatuh ke lantai. Akhirnya Bubble Bass langsung mengambilnya kembali. Dia bingung mengapa bisa terjatuh. Bubble Bass langsung memasukkan kembali ke tempat yang seharusnya. Kemudian biar tidak terjatuh lagi, dia pun langsung memberikan lem perekat. Setelah semuanya selesai, Bubble Bass langsung menaruh ke tempat itu lagi. Setelahnya, Bubble Bass langsung pergi menemui sang ibu yang lagi-lagi sudah memanggil. Plankton bisa bernapas lega karena rahasianya tidak terbongkar. Dia pun langsung segera keluar dari tempat itu, namun ternyata dia menyadari sekarang untuk keluar dari tempat itu sangat mustahil. Dengan kata lain, Plankton telah terjebak. Plankton yakin pasti si Karen akan datang mencari dan menolongnya. Tiba-tiba perut Plankton lapar, dia langsung membuka tong mini yang berisi makanan. Singkat waktu, setelah beberapa minggu kemudian, Karen pun baru terbangun dari tidurnya. Dia merasa sudah enakan, namun Karen sadar jika si Plankton tak ada di rumah. Akhirnya, si Karen langsung pergi ke tempat restoran Tuan Krab. Di sana SpongeBob lagi bersih-bersih dan dihampiri oleh Karen. Dia pun langsung menanyakan keberadaan suaminya sedang berada di mana. Namun SpongeBob berkata jika si Plankton sudah tak pernah terlihat lagi berminggu-minggu ini. Akhirnya dia pun langsung mengecek semua jebakan yang sebelumnya sudah terpasang. Namun jebakan itu masih utuh, tidak ada bekas jejak Plankton sama sekali. Sehingga si Karen tentunya sangat khawatir dengan keadaannya.
SpongeBob menawarkan diri untuk membantu melakukan pencarian. Karen ingat jika dia pernah menanamkan chip pelacak di plankton. Akhirnya mereka berdua pun langsung segera pergi dari sana setelah Karen berhasil menemukan keberadaan suaminya berkat alat pelacak itu. Sedangkan di sisi yang lain yang memperlihatkan plankton yang sudah kelelahan di tempat tersebut. Oleh sebab itu si plankton langsung mendobrak-dobrak wadah itu berharap bisa keluar. Namun karena susah dibuka akhirnya membuat plankton dan kotak wadah itu terjatuh ke tempat alat pembesar. Tanpa disangka berkat alat itu yang memantulkan cahaya dan melubangi tempat itu, dia pun memiliki ide nantinya dia akan keluar dari balik lubang kecil itu. Plankton langsung memanfaatkan cahaya panas itu untuk membuat lubang, namun siapa yang menyangka ternyata akibat dari asap membuat alarm kebakaran berfungsi. Dan akhirnya Bubble Bass langsung segera datang menyelamatkan koleksi pribadinya agar tidak terbakar. Dia pun bingung mengapa barangnya bolak-balik bisa terjatuh guys. Kemudian Bubble Bass langsung menaruh barang itu lagi dengan wajah plankton yang cemberut. Tak lama terdengar bunyi bel, Bubble Bass mengira bahwa pesanannya sudah datang. Namun ketika sudah membuka pintu rumah ternyata yang datang SpongeBob dan Karen. Dia pun langsung bertanya kepada Bubble tentang keberadaan si plankton. Bubble Bass mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya. Akhirnya dia pun langsung segera menutup pintu kembali. SpongeBob berusaha mencegahnya, namun Bubble Bass benar-benar tidak mengetahui plankton sama sekali. Layar monitor Karen menunjukkan bahwa si plankton berada di ruang bawah tanah. Dia pun akan ke tempat itu ketika sudah malam. Sedangkan terlihat saat itu si plankton sudah berhasil menciptakan sebuah remote yang nantinya remote itu digunakan untuk mengendalikan robot-robot yang berada di tempat tersebut. Terbukti ciptaannya telah berhasil, malam pun telah tiba. SpongeBob dan Karen sedang merencanakan masuk dengan cara menonaktifkan kamera dan menyabotasenya. Namun siapa yang menyangka ternyata SpongeBob berhasil masuk melalui jendela bawah tanah yang tidak terkunci. Akhirnya mereka berhasil menemukan berangkas keberadaan si plankton. Saat itu Bubble Bass datang, akan tetapi sang ibu langsung menyuruhnya untuk segera kembali dan membantunya. Bubble Bass pun kesal karena sehari-hari dia selalu membantu keperluannya, sehingga dia langsung menolak. SpongeBob melakukan penyamaran supaya tidak diketahui. Ketika Bubble Bass sedang membaca, SpongeBob langsung memberikan Krabby Patty. Lalu tanpa berpikir panjang karena si Bubble Bass mengira roti itu sangat eksklusif dan jarang terlihat, akhirnya dia pun langsung memakannya. Setelahnya dia pun pingsan akibat diberi obat tidur. Mereka langsung menggunakan pantatnya untuk membuka sandi berangkas tersebut dan berhasil terbuka guys. Di sisi lain, plankton langsung memanfaatkan hal itu dengan memberikan serangan kepada para robot yang sudah berhasil ia kendalikan. Namun serangan itu tak berarti apa-apa. Tak lama dari itu si Bubble Bass pun terbangun dari tidurnya. Begitu ada dua orang penyusup, Bubble Bass langsung mengaktifkan sistem keamanannya. Pintu terkunci dan ratusan ribu kacang langsung memenuhi ruangan itu. Tujuannya untuk mengawetkan mainan termasuk diri mereka sendiri. Kemudian secara tiba-tiba ibunya datang untuk mengajak Bubble Bass makan, namun panggilannya merasa tidak dijawab. Sehingga sang ibu langsung segera turun ke bawah dan langsung membuka pintu berangkas itu dengan kekuatan lengannya. Sang ibu pun melihat keadaan anaknya yang sudah terkubur oleh ribuan kacang. Dia pun sempat mengatakan bahwa ini adalah salah satu pelajaran Bubble Bass agar tidak menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya di bawah tanah. Sang ibu yang melihat di sana ada Krabby Patty langsung memakannya, sehingga membuat perjuangan plankton selama berminggu-minggu di tempat ini sia-sia. Ditambah lagi di akhir film pintu pun telah tertutup kembali, yang kemudian film pun berakhir guys. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, adegan film yang memperlihatkan si Patrick yang sedang berjalan sembari bernyanyi. Kali itu dia memakai pakaian seperti orang petani biasa. Dia pun terpelosok ke dalam jurang yang cukup terjal karena pada saat itu dia lengah. Namun si Patrick masih tetap bernyanyi karena ini merupakan jalan satu-satunya tercepat untuk pergi berenang. Setelah sampai, dia pun langsung menghentikan nyanyiannya, kemudian langsung melepas semua pakaian dan langsung masuk ke dalam air yang memiliki kubangan yang kecil. Namun dia sudah merasa sangat bahagia.
Tak lama dari itu datanglah seorang dokter yang melihat jika bola golfnya telah masuk ke dalam kubangan air. Dokter itu pun langsung panik dan berpikir apakah sebaiknya dia mengambil bola golf itu atau tidak. Di sini sang dokter takut jika dirinya menjadi bahan tertawaan semua orang jika tidak mengambil kembali bola golf itu. Karena sebelumnya dia sudah berbicara cukup besar, dia mulai memotivasi dengan menampar dirinya sendiri. Akhirnya sang dokter itu pun langsung turun dari mobil untuk mengambil bola golf yang sudah masuk ke dalam air. Di sini dia pun rela jika harus mencopot pakaiannya karena sebelumnya dia juga sudah menyingkirkan semuanya yang sudah menghalangi jalan. Dia pun masuk ke dalam air dan tidak terlihat ke permukaan lagi. Sedangkan si Patrick muncul ke permukaan setelah berenang, lalu ia langsung mengambil pakaian itu. Namun secara tak terduga si Patrick malah salah mengambil pakaian milik dokter tersebut. Dia pun kaget saat di sana ada mobil yang terparkir. Akhirnya tanpa banyak basa-basi langsung naik ke mobil itu. Si Patrick baru tahu setelah dia melihat cermin bahwa dia sedang memakai pakaian dokter. Dan dia mengira bahwa dirinya adalah seorang dokter beneran. Akhirnya si Patrick langsung segera pergi menjauh. Tak lama dari itu sang dokter pun muncul ke permukaan setelah mendapatkan bola golfnya kembali. Sedangkan terlihat di sepanjang jalan ternyata si Patrick telah mendabrak banyak orang tanpa disadari olehnya. Bahkan saat itu terlihat ada seseorang yang sedang bermain golf yang melambung tinggi hingga mengenai kain dan akhirnya bola golf itu terpantul hingga masuk ke dalam tenggorokan pria tersebut. Sehingga pria itu langsung pingsan, teman di sampingnya langsung meminta tolong siapa saja dokter yang berada di sana. Sehingga mendengar kata dokter, si Patrick langsung menghentikan kendaraannya guys. Si Patrick lalu langsung menghampiri si pria yang tersedak bola golf itu. Meski cara penyelamatannya berbeda dari kebanyakan dokter lain, namun terbukti dengan cara memukul-mukulnya menggunakan tongkat golf, bolanya berhasil keluar dari tenggorokannya. Sehingga bola tersebut malah masuk ke dalam lubang gawang bola golf. Pasien pertamanya langsung mengucapkan terima kasih kepada dokter Patrick karena sudah menolongnya. Setelah itu si Patrick langsung segera pergi. Di tengah perjalanan, si Patrick melihat ada tempat perdagangan yang mencurigakan. Dia pun mengira bahwa daging itu adalah daging makhluk lain, sehingga dia langsung turun dari kendaraan untuk mengobati daging-daging itu. Dia pun langsung memilihnya lalu berniat ingin membawanya pergi. Namun sang pemilik datang untuk menghalangi kepergiannya. Disinilah si Patrick mengatakan kepada pemilik daging itu bahwa dia adalah seorang dokter junius yang akan membantu untuk menghidupkan daging itu kembali. Tentu mendengar perkataan si Patrick yang aneh, si tukang daging pun bingung. Dia hanya menurut apa perkataan si Patrick karena dari pakaiannya dia adalah seorang dokter. Di sana si Patrick langsung memerintahkan pemilik daging untuk membawa kain sebagai tempat daging itu. Kemudian layaknya seperti dokter profesional pada umumnya, si Patrick menggunakan berbagai cara untuk menyelamatkan si nyawa daging itu yang dianggapnya sebagai daging potongan makhluk seperti dirinya. Si Patrick pun benar-benar dibuat sangat kelelahan karena dia sudah susah payah untuk membangkitkannya kembali. Ketika itu si Patrick pun dibuat panik karena sosis-sosis itu sudah tidak memiliki denyut nadi. Sehingga dia pun langsung memberikan napas pertolongan berkali-kali, berharap daging itu bisa hidup kembali seperti semula. Namun harapannya pupus tatkala daging itu sudah tiada, kerja kerasnya sudah gagal. Si Patrick merasa bersalah dan mulai meneteskan air mata. Dia pun kemudian langsung segera pergi dari tempat itu setelah dirinya sudah berhasil menyelimuti daging untuk yang terakhir kalinya meski rasanya sangat gak enak. Singkat waktu setelah kepergiannya, si penjual daging itu dibuat terkejut saat daging tersebut justru malah hidup beneran. Sehingga dia yang ketakutan langsung segera pergi dari sana. Di seberang pintu, terlihat daging itu mulai bergerak perlahan keluar. Sementara itu di sisi yang lain yang memperlihatkan si Patrick sedang dalam perjalanan, si Patrick malah terbayang dengan kejadian itu. Dia merasa telah gagal sebagai dokter karena dia tak bisa menyelamatkannya. Dia pun mulai menangis terseduh-seduh sehingga membuatnya kehilangan fokus dalam berkendara dan menabrak apapun yang ada di hadapannya. Tanpa disadari oleh si Patrick, sahabatnya SpongeBob sedang menyeberang jalan. Beruntungnya si Patrick tersadar sebelum dirinya benar-benar menabrak SpongeBob, yang mana dia malah salah menginjak rem sehingga kakinya malah menjadi korbannya.
Kakinya kini telah buntung satu akibat menahan laju kendaraannya. Di sini si Patrick langsung menemui SpongeBob dan di sini si Patrick kaget saat melihat jari SpongeBob tergores. SpongeBob kemudian menjelaskan bahwa ini hanyalah serpihan kertas minggu lalu yang masih menempel. Namun menurut si Patrick bahwa itu adalah luka yang serius, sehingga dia pun langsung segera membawa SpongeBob pergi ke rumah sakit untuk berobat. Dalam perjalanan itu, si Patrick menggunakan kepala serta matanya sebagai sirine. Tak berselang lama dari itu, di tas milik dokter yang sebenarnya mulai terdengar suara bunyi telepon. Dia mengambil lalu mengangkatnya, ternyata itu panggilan dari Squidina yang mengajak si Patrick untuk pulang. Karena sebentar lagi mereka akan mengadakan acara televisi. Namun dia langsung menolak karena ada pasien darurat yang harus diperiksa. Sehingga mendengar itu, Squidina langsung memanfaatkan situasi itu untuk dijadikan bahan perfilmannya. Akhirnya si Patrick sudah tiba di rumah sakit, dia langsung melakukan perawatan kepada monitor itu menggunakan alat pendeteksi. Sedangkan SpongeBob malah tidak diperiksa. Namun meskipun begitu, si Patrick telah menemukan gejalanya. Perawat lain langsung memberikan SpongeBob boba ke dalam tubuhnya, berharap bisa mempercepat penyembuhannya. Saat dilakukan tindakan perawatan, datanglah atasannya. Di sini dia langsung menyeru si Patrick bahwa cara perawatannya sangat berbeda dari kebanyakan dokter. Dinilai cara melakukan pengobatannya sangat ngawur, tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Si Patrick tentunya tidak terima jika dirinya ditegur oleh atasannya. Dia mengatakan bahwa sudah benar cara pengobatannya. Di sisi lain terlihat ibu SpongeBob yang benar-benar sangat khawatir dengan kondisi anaknya. Si Patrick menyarankan satu-satunya cara agar bisa menyelamatkan SpongeBob dari luka goresan itu, yaitu dengan cara operasi yang belum pernah dicoba sama sekali. Namun resikonya sangat berisiko tinggi. Setelah mendapat persetujuan, dia langsung segera mencuci tangan di kloset. Kemudian menggunakan sarung tangan. Setelah semua selesai, si Patrick langsung membedah tubuhnya. Padahal menurutnya yang bermasalah jari telunjuk. Lalu si Patrick langsung mengambil semua isi perut SpongeBob yang sangat penting, yang kemudian langsung dibuang ke tempat sampah. Karena mengira itu adalah penyakit, berikutnya dengan kerja keras si Patrick, dia pun tetap mencari sumber penyakit hingga dia sangat kesulitan untuk mengambil menggunakan jaring. Bahkan tak tanggung-tanggung, jaring itu justru malah patah ketinggalan di dalam perut SpongeBob. Si Patrick semakin panik karena dia mengira SpongeBob telah terkena infeksi yang sangat mematikan, sehingga satu-satunya cara yaitu dengan menggunakan senjata laser yang langsung diarahkan ke dalam tubuh SpongeBob. Di sini SpongeBob mulai merasakan geli karena si Patrick menggunakan laser itu seenak jidat. Secara tiba-tiba saja muncullah si Gary di dalam tubuhnya. Ternyata sebelumnya SpongeBob telah bermain petak umpet bersama dengan Gary. Lalu setelah dirasa sudah tidak ada masalah lagi, si Patrick langsung segera menutup tubuh bekas bedah tersebut. Dan di sini setelah diperiksa jari telunjuknya lagi, ternyata masih ada bekas goresannya. Padahal SpongeBob sudah bilang itu hanya potongan kertas minggu lalu. Tak lama di seberang jalan terlihat dokter itu pun kembali. Dia pun sudah mengetahui jika identitas dan pakaiannya telah diambil oleh seseorang. Dia pun marah yang langsung menegur si Patrick yang kali itu sedang ditayangkan di dalam penayangan TV Squidina sebelumnya. Dia pun berusaha masuk ke dalam hingga berhasil. Dia ingin mengambil apa yang sudah menjadi miliknya. Namun si Patrick yang ketakutan sudah tak ada lagi di tempat itu, sehingga si dokter beneran itu langsung mengecek tubuh SpongeBob yang membesar menggunakan alat ronsen. Ternyata si Patrick yang berbunyi di dalamnya. Si Patrick yang sudah ketahuan akhirnya segera kabur, namun dia malah menabrak kerumunan para penonton. Hingga pada akhirnya si Patrick harus terjebak di dalam tanah. Dia pun akhirnya mengerti tujuan dokter itu mengejarnya karena si Patrick telah mengambil pakaian miliknya. Ketika itu datanglah daging yang menyelamatkan si Patrick yang langsung memukul dokter asli itu, guys. Dia mengatakan bahwa si Patrick memang dokter beneran karena bisa menghidupkannya kembali. Si orang daging itu langsung memeluk si Patrick sebagai rasa ungkapan terima kasih. Kemudian si dokter asli itu pun akhirnya benar-benar sadar bahwa orang yang sudah mengambil pakaiannya ternyata memang seorang dokter yang sangat jenius, karena bisa menghidupkan daging yang sudah mati. Oleh sebab itu dia pun langsung memberikan tanda lisensi dokter jenius kepada si Patrick. Tentunya di akhir film tak disangka si Patrick malah menjadi seorang dokter beneran berkat menolong daging yang bisa hidup. Yang kemudian film pun berakhir, guys.